Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Seperti biasa, anak-anak, sebelum pembelajaran agama hari ini, kita terlebih dahulu berdoa ya, supaya diberi kemudahan dan diberi kemanfaat ilmu kita. Tolong Ketua Kelas, Mas Riyadi, menyiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, Bu. Tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni Amin. Ya, terima kasih Mas Riyadi yang sudah membantu memimpin doa untuk pagi hari ini. Dan insya Allah nanti pelajaran buat hari ini surat Anas ya. Oh iya, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sudah sarapan? Pada sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Oh iya, untuk kemarin sudah dipelajari bab yang satu tentang mempelajari alkoholik. Kita sebelum memasuki surat Anas, Bu Guru absen dulu ya. Semoga hari ini masuk semua. Ya udah, nomor satu, Mas Sri Untoro. Hadir nggak ini? Ya. Hadir, Bu. Oh ya, Mbak Putri Wulandari. Hadir, Bu. Alhamdulillah, berarti ini semua hadir nggih. Kita tetap bersyukur supaya Allah memberikan keberkahan untuk kita semua dan tetap sehat semangat. Nah, untuk itu, sebelum berlanjut pembelajaran, kita menunjukkan rasa nasionalisme kita kepada negara kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nggih. Monggo, Mbak Putri, dipimpin untuk Garuda Pancasila. Monggo. Ya, Bu. Mari teman-teman kita menyanyikan Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Aku mendukungmu. Terima kasih. Terima kasih ya, beri support. Nah, kita lanjutkan. Nah, apakah kalian sudah tahu, sudah mengenal surat Anas? Ada yang sudah tahu belum? Sudah pernah mendengar, Bu. Oh, sudah pernah mendengar berapa jumlahnya seperti itu, nggih. Terus kita bertujuan mempelajari surat Anas pembelajaran hari ini. Bu Guru itu mengajak supaya kalian lebih yakin untuk mempelajari kitab suci Al-Quran, khususnya surat Anas, supaya kita lebih takwa kepada Allah dengan cara membaca seperti itu. Nah, sebelum pembelajaran selanjutnya, kita supaya punya semangat yang tinggi, punya fokus, kita tepuk semangat dulu semuanya. Sanggup anak-anak sudah hafal? Ya, Nah, Bu. saya contohin dulu. Ya, Bu Guru contohin dulu. Tepuk semangat. 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 Gitu nggih? Ya, mulai. Bu. 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Berarti intinya kita sudah semangat, sudah sarapan full. Kita harus fokus dan semangat supaya ilmu kita berguna dari sekarang dan kita bisa tertolong dengan ilmu kita di akhirat besok. Oke? Memasuki acara selanjutnya, Bu Guru langsung saja kita bagi kelompoknya nggih menurut sesuai hobi makanan anak-anak ya. Coba kelompok 1 siapa yang hobi bakso? Bu Guru sudah tahu loh kesukaannya anak-anak semua. Untuk hobi makan bakso yaitu Mbak Noviah, Mbak Yulia, dan Mas Riyadi. Dan untuk kedua yang hobi makan sate itu Mas Untoro, Mbak Novia, dan Mbak Siti. Yang ketiga yang makan seblak pedas sekali itu adalah Mbak Putri dan Mas Rasid. Begitu kelompoknya. Nanti kita bergabung, kalian bergabung ya sesuai itu. Terus untuk selanjutnya kita Bu Guru akan menunjukkan pembelajaran nggih materinya. Ini surat Anas dulu. Yuk kita dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Nah, sudah mendengar tadi anak-anak melihat tentang bacaan lafalnya surat Anas dan artinya? Sudah, Sudah, Bu. Sekarang Bu Guru mau menambah sedikit, nggih, menekankan bahwa surat Anas itu adalah menceritakan seseorang yang bernama Anas dengan tujuan yang sebenarnya, yaitu untuk kita itu disuruh berlindung kepada Allah dari godaan setan, baik yang berupa jin dan manusia. Kita itu hanya boleh berlindung dan berdoa kepada Allah saja. Jangan sampai kita itu minta selain Allah, nggih. Coba yang minta selain Allah, berlindung kepada Allah itu dinamakan apa, anak-anak? Ada yang tahu nggak? Sirik, Bu. Sirik, pinter sekali. Ternyata anak kelas 2 sudah tahu sirik, nggih. Alhamdulillah, anak-anak cerdas. Pada ngaji nggak di rumah anak-anak? ngaji, Bu. Alhamdulillah. Coba langsung saja kalau ngaji, saya cek. Untuk surat Anas ini, itu urutan yang keberapa? Coba ada yang tahu, Mbak Yulia? Urutan ke 104, Bu. Benar nggak ya, Bu? Alhamdulillah, iya. Ada urutan yang ke 104 dan surat Anas itu sendiri diturunkan di Mekah. Artinya apa? Beliau itu diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Makanya dinamakan surat Makkiyah. Dan Anas itu artinya manusia yang minta perlindungan kepada Allah. Dan surat Anas ini termasuk surat pendek yang jumlah ayatnya berapa tadi di dalam video? Ada 6 Ada ayat, 6. nggih. Iya, Bu. ada 6 ayat. Terus dari intisari untuk surat Anas tadi yaitu kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jin dan manusia baik yang nampak maupun tidak, nggih. Jadi kita setelah belajar membaca dan tahu isi kandungannya kita bisa mengembangkan semangat kita untuk mengabdikan diri kepada Allah karena kita sebagai makhluk Allah itu ya. Dan surat Anas ini panggilan kepada seluruh umat untuk menghindar, untuk berlindung kepada Allah supaya tidak terganggu, tidak oleh manusia maupun gangguan oleh jin. Nah, untuk itu hikmah dari surat Anas kita adalah sadar bahwa bahaya buruk itu pasti terjadi oleh kita. Makanya kita harus memberikan pemahaman betul tentang surat Anas itu supaya kita tidak selalu tergoda, nggih, menyemangati hati dalam menghadapi masalah. Kita hidup itu mesti masalah toh. Kayak sekolah aja punya masalah, rati kayak sangu, terus orang mangkat. Iya enggak anak-anak? Nah, kita harus bisa menghadapi seperti itu dengan injo. Kita sadar, nggih, sekolah itu tidak perlu uang saku dan sebagainya. Yang penting semangat. Kalau nggak punya uang saku ya bawa bekal dari rumah. Ya, kalau orang tua punya disakoni, jangan dihabiskan. Kalau perlu ditabung seperti itu. Ayat penting dari surat Anas itu tahu. Tadi sudah dilihat di video bahwa kita berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dan kejahatannya. Dan kita yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia maupun kejahatan yang membisikkan dengki dan iri. Itu nyata nggih bagi kehidupan di dunia ini seperti itu. Terus ini ada LKPD. Mungkin ada pertanyaan dari ini, ada yang belum bisa untuk soal materi tadi tentang surat Anas, baik kandungannya maupun urutannya maupun apa,
arti surat Anas itu? Mungkin ada yang belum bisa, ada yang belum paham. Saya beri waktu anak-anak. Siapa yang belum paham bisa bertanya. Kalau tidak, ini ada soal nanti dikerjakan per kelompok. Setelah itu anak-anak perwakilan mendeskripsikan dari jawaban tersebut, nggih. Untuk itu kelompok 1 ini apa arti dari surat Anas? Tolong nanti kelompok 1 ya untuk menjawab itu, dan kelompok 2 apa saja yang penting dalam surat Anas tersebut. Untuk apa hikmahnya dapat diambil dari surat Anas itu dikerjakan kelompok 3. Untuk yang dikerjakan saat ini nanti selesai langsung dijawab. Monggo saya beri waktu. Anak-anak saya beri waktu 10 menit dari sekarang. Ayo. Sudah? Mari perwakilan untuk kelompok 1. Siapa yang mewakili langsung saja kelompok 1. Nggak harus urut. Kok kelompok 1 belum? Bisa kelompok 2, bisa kelompok 3. Ayo, kelompok 1 sudah siap belum? Ya, Bu, saya, Bu. Oh, siap. Iya, ayo apa? Apa arti dari surat Anas? Surat Anas artinya manusia, Bu. Oh, betul sekali. Manusia, nggih. Ternyata kita itu disebut ya dari oleh Allah itu disebut terdapat di surat Anas. Wah, sungguh luar biasa. Memang kita sebagai manusia makhluk yang mulia, sempurna. Lanjut untuk kelompok 2 atau kelompok 3. Mana yang siap terlebih dahulu? Ayo. Ya, Bu. 3 dulu aja, Bu. Ya, Kalau kelompok udah 3 belum lah. siap. Ayo. Kelompok 3. Apa Kelompok hikmahnya? 3, apa hikmah yang dapat diambil dari surat Anas? Hikmahnya yang pertama yaitu menjauhkan umat Islam dari godaan yang datang dari hasutan manusia Sip, atau betul sekali. setan. Iya. Kelompok 2, ayo terakhir. Mas Un. Ya, Bu. Ayo kelompok 2. Apa saja ayat yang penting dalam surat Anas? Pertama, Bu. Ya, apa itu? Qul Tujuannya untuk apa? a'udzu birabbin nas. Kita berlindung Pada Allah. pada Allah. Ya, betul, dari godaan setan ya. Alhamdulillah. Ternyata kelompok sudah aktif dan sudah memberikan alasan deskripsinya dari pertanyaan Bu Guru ini. Untuk tugas selanjutnya nanti dikumpulkan ya. Ini per kelompok saja, nanti kerjakan di rumah tidak belajar nggih. Mencocokkan ayat dan artinya. Nih dilihat nggih, sudah tahu ya dari surat pertama itu artinya apa dan kedua apa. Nah, ada pertanyaan untuk tugas di rumah? Tidak, Bu. Kalau tidak, ya udah Ibu simpulkan untuk pembelajaran hari ini tadi kita belajar surat Anas, yaitu yang jumlahnya itu 6 ayat, urutannya ke 114 diturunkan di Mekah, yang artinya kita itu disuruh berlindung kepada Allah saja, tidak boleh kepada lain-lainnya. Contohnya pohon besar ringin, terus batu yang besar itu jangan sampai sekali seperti itu, nggih. Nah, untuk itu, karena waktu sudah siang, untuk pembelajaran berikutnya minggu depan yaitu kita mengenal Asmaul Husna. Sebelum pulang, tolong pembelajaran hari ini ditutup. Bu Guru minta tolong kepada Mbak Yulia untuk memimpin berdoa. Silakan. Ya, Bu. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah, Bu. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua dan kita semua. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa untuk materi selanjutnya adalah Asmaul Husna. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.